Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu di kelas 11? Pertama, ibu ucapkan selamat atas kenaikan kelas 10 menjadi kelas 11 sekarang. Semoga di kelas 11 ini kalian lebih semangat lagi, lebih bersyukur karena Allah memberikan izin untuk menaik tingkat kelas dan manfaatkan rasa syukur kalian dengan belajar yang sungguh-sungguh di kelas 11 ini. Oke, teman-teman, jangan cemberut, ayo senyum. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Kelompok sosial ini adalah materi pelajaran pertama yang akan kalian pahami di kelas 11 ini. Selamat datang di Sosiologi kelas 11. Oke, udah siap ya? Kita belajar, kita akan pahami tentang yang namanya kelompok sosial ya. Istilah ilmiahnya di ilmu sosiologi yaitu social group ya. Pertanyaan pertama yang ingin Ibu sampaikan adalah, pernahkah kalian menjadi bagian dari kelompok? Pernahkah kalian ikut suatu organisasi? Pernahkah kalian menjadi kelompok sosial atau membuat kelompok sosial? Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk apa kelompok sosial yang kita geluti? Untuk apa kita berada di dalam bagian kelompok sosial tersebut? Kalian sadar itu semua adalah proses kehidupan ya. Jadi artinya kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai manusia butuh orang lain. Kita sebagai manusia memiliki tujuan hidup. Untuk bisa tercapai tujuan hidup kita, maka kita harus bergabung menjadi anggota kelompok sosial. Bisa dipahami teman-teman kelas 11 ya? Contohnya ya, sejak lahir misalnya ya, sejak lahir tanpa kita sadari ya, bayi itu kalau sejak lahir dia menangis. Menangis itu artinya apa? Dia minta pertolongan orang lain. Minta pertolongan orang lain untuk digendong, untuk diberi kasih sayang, atau untuk segera diberi sesuatu agar dia bisa merasakan apa yang namanya sentuhan orang lain, seperti itu ya. Sehingga dari situ kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri dari sejak lahir. Kita butuh orang lain dari sejak lahir. Paham ya sayang ya teman-teman di kelas 11. Selanjutnya yang kita pahami kembali, kenapa kita butuh kelompok sosial? Kenapa kita ingin bergabung dengan kelompok sosial? Kenapa? Ya, karena kita sekali lagi butuh orang lain dalam kehidupan kita. Kalian mau hidup sendirian? Kalian mau tanpa orang lain? Contohnya, bagaimana kalau kalian meninggal? Apa bisa orang yang meninggal itu mandi sendiri? Apa bisa orang yang sudah meninggal itu mengkafani sendiri? Apa bisa orang yang meninggal itu menguburkan dirinya sendiri? Tentu saja jawabannya tidak, karena orang yang sudah meninggal itu tidak bisa apa-apa. Maka untuk bisa dimandikan, dia butuh orang lain yang memandikan. Dia butuh juga dikafani oleh orang lain karena tidak bisa mengkafani dirinya sendiri. Kemudian dia juga untuk mengubur ke makam, dia nggak bisa sendiri, dia perlu orang lain untuk menguburkan dirinya. Jadi di sini apa kesombongan kita kalau kita terlalu egois, kalau kita terlalu individualis, kalau kita tidak butuh orang lain? Itu kesombongan yang luar biasa, karena pada dasarnya
saat kita meninggal kita butuh orang lain. Ya sayang, bisa dipahami. Jadi jagalah hubungan kalian dengan orang lain, jagalah kelompok sosial yang kalian sudah miliki tersebut, sehingga kalian akan begitu berharga di dalam kelompok sosial tersebut, dan pada akhirnya kalian bisa mewujudkan tujuan hidup kalian. Selanjutnya adalah mengenai bagaimana kalian butuh orang lain dalam sebuah kelompok sosial. Oke, saya ada pertanyaan buat kelas 11. Oke, tolong dicermati pertanyaan ini. Kenapa kalian SMA Negeri 4 Cibinong? Sudah ketemu jawabannya? Salah satu jawabannya adalah untuk sekolah. Sekolah yang kalian sedang jalani adalah memiliki tujuan. Tujuan sekolah kalian adalah mendapatkan ijazah. Oke, ijazah. Apakah ijazah itu bisa turun dari langit? Apakah ijazah itu bisa datang sendiri? Bisa buat sendiri? Tentu saja tidak. Maka kalian harus bergabung ke organisasi. Maka kalian harus masuk ke kelompok sosial agar bisa mewujudkan cita-cita kalian, tercapainya tujuan hidup kalian, yaitu mendapatkan ijazah. Untuk bisa mendapatkan ijazah, maka kalian masuk ke SMA Negeri 4 Cibinong. SMA Negeri 4 Cibinong adalah sosial group, adalah kelompok sosial, ya. Jadi kelompok sosial itu tujuannya adalah agar tujuan hidup kalian bisa tercapai. Paham ya? Udah jelas belum? Nah, apa hikmahnya dari pembelajaran ini? Kalian bisa memahami betapa pentingnya kelompok sosial. Kalian bisa memahami bahwa kalian hidup tidak bisa sendiri, ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kenapa kalian sampai bisa masuk di kelompok sosial. Ya, di sini kelompok sosial ada dua jenis, yaitu kelompok sosial mikro dan kelompok sosial makro. Kelompok sosial mikro itu adalah kelompok sosial kecil, kelompok sosial yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Setelah terbentuk kelompok mikro yang terdiri dari keluarga ini, maka kalian tidak bisa stay, tidak bisa diam di tempat atau berada di kelompok mikro. Untuk mengembangkan tujuan hidup kalian, maka kalian harus hijrah, harus pindah di kelompok makro atau kelompok sosial secara besar, yaitu organisasi, ya. Contohnya ya yang tadi sudah kita bicarakan. Untuk bisa mendapatkan ijazah, nggak mungkin orang tua kita yang mengeluarkan ijazah, ya. Jadi kalian harus secara makro masuk ke dalam kelompok sosial makro agar tujuan kalian mendapatkan ijazah bisa terpenuhi. Maka kalian masuk organisasi yang namanya sekolah, seperti itu. Bisa paham saya? Udah jelas belum? Ya, oke, kita perkenalan dulu ya tentang materi tentang social groups atau kelompok sosial. Sampai sini dulu perkenalan materi awal di kelas 11. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya, biar kalian lebih paham, lebih dalam lagi mengenai ilmu tentang kelompok sosial. Salam sayang dari sosiologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.